Ya. Jadi hari ini pertemuan kita yang kedua setelah minggu lalu kita sudah belajar membuat atau menyunting gitu ya, menyunting naskah yang semula dari naskah yang apa namanya mentah gitu, belum diatur formatnya, belum dirapikan, belum di ada yang harus ditebalkan, dimiringkan gitu ya. Jadi kita membuat format sederhana dan menggunakan drawing atau menu shape yang ada di dalam Word untuk membuat tabel dan bentuk-bentuk khusus gitu ya. Nah, hari ini pertemuan kedua kita akan lanjutkan dengan masih menyunting naskah, cuma ini agak lebih dalam gitu ya. Bayangkan misalnya nanti di semester mungkin semester depan atau ke semester ketiga ya, Bapak Ibu sudah mulai membuat tugas akhir. Nah, ketika kita membuat tugas akhir tentu ada format yang harus diikuti gitu. Bahwa ada daftar isi, ada apa namanya penormalan halaman, kemudian spasinya harus sekian, perataannya bagaimana, kemudian ada daftar tabel, daftar pustaka, daftar gambar gitu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Tapi hari ini belum penomoran dulu, mudah-mudahan kita akan lanjutkan minggu depan. Jadi hari ini bagaimana kita membuat naskah seperti tugas akhir dengan daftar pustaka, kemudian daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Sekali lagi kita nggak ngetik. Jadi kalaupun nanti Bapak Ibu membuat tugas akhir, itu formatnya nggak usah difikirkan dulu. Yang penting diketik dulu aja. Nanti format bisa belakangan. Kalau kita ngetik sambil mengatur formatnya eh, per tahap gitu ya, maka nanti akan lebih lama gitu. Jadi lebih enak diketik dulu, baru formatnya kita atur belakangan. Gitu ya. Oke. Nah, pertama di materi pertemuan kedua di sini referensi Mendeley, tapi kita nggak pakai Mendeley dulu. Jadi kita pakai yang disediakan oleh Word dan sebetulnya caranya sama, cuma bedanya kalau menggunakan Mendeley kita harus install dulu Mendeley-nya di komputer, nanti baru setelah diinstal tuh kita akan mengembedkan, jadi menggabungkan gitu ya Mendeley itu ke dalam Word. Nanti akan tampil tuh di Microsoft Word-nya. Nah, sekarang kita pakai menggunakan fasilitas yang yang diberikan oleh Word. Pertama yang kita lakukan, kita download dulu materinya. Materinya filenya latih 4 nggak apa-apa ya. Tapi nanti tetap tugasnya, oh tugasnya belum ada ya, nanti saya tambahkan tugas. Oke, latihan 4. Lalu nanti daftar pustakanya ada di sini. Jadi ini kita buka dulu filenya. Nah, filenya nanti akan seperti ini. Ini mentah. Ada 14 halaman pura-puranya. Apa namanya, yang belum rapi harus kita rapikan. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah pertama aktifkan dulu menu navigasi di sebelah kiri atau dokumen map. Nah, menunya itu ada di menu view. Kalau ini yang aktif home, kita klik menu view. Lalu di dalam view itu ruler itu berarti ini ya. Kalau rulernya nggak dicentang, maka di atas nggak ada penggaris. Jadi ini rulernya dicentang. Kemudian navigation pane atau panel navigasi. Nah, ini dicentang. Nanti akan muncul seperti ini. Panel navigasi itu ada beberapa macam. Ada yang thumbnail, panel thumbnail. Jadi ini per halaman yang ditampilkan. Kemudian ada dokumen map. Nah, ini tuh dokumen map. Kok kosong, Bu? Ya, karena belum kita buat. Jadi nanti di sini itu adalah calon daftar isi. Dokumen map itu bisa kita pakai sebagai milestone atau titik lompat gitu ya. Kalau misalnya dari bab satu nih, dari halaman sekian, terus kita mau kembali ke atas di bab satu, kita nggak perlu scroll. Demikian juga turunnya nggak perlu scroll. Tapi kita bisa pakai dokumen map di sini. Peta dokumennya ada di sini. Nah, ini kalau kita sorot kan namanya dokumen map ya. Tuh. Oke ya. Oke, ini kita aktifkan dulu. Berikutnya, kita ubah naskah ini menjadi spasi 2, spasi 1,5. Caranya kita blok semuanya, Ctrl A. Kemudian menu spasi itu ada di home. Kemudian di sini yang panah atas bawah, kita klik panah hitam sebelah kanan, lalu kita pilih 1,5. Gitu ya. Berikutnya kita ratakan sebelah kanan. Jadi ini justify.
rata kanan kiri. 4,5. Berikutnya, Yang letter bottom. untuk setiap paragraf itu kan harusnya maju ya, maju 7 ketukan. Nah, ini diatur 7 ketukan Yang 5 iki rampung. Terus tahanan sadem lho. di segitiga yang atas. Digeser, first line indentnya digeser di angka 1. Jadi Buat PR. yang segitiga ya. Nah, first line indent itu 7 ketukan persis. Sini. Jadi kalau kita masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas 7. Tuh. Jadi kalau mesin ketik zaman dulu tuh satu tab drag gitu ya. Nah, itu 7 ketukan. Oke, sudah. Berikutnya, udah. Baru sekarang kita atur. Sekarang kita atur bab 1 itu Ini 40 biasanya. boleh di-mute dulu. Ini 40. Ada yang gaji tipis bapak harus itu. Mute all dulu. Iya. Di sini biasanya nggak 40. Enggak tulis di anak-anak sopo. Ketua kelasnya siapa? Saya lupa kelas ini. Sopo baru nggak ada. Sopo. Pak Pras Ibu. Ketua kelasnya Sinten? Ada nggak? Pak Pras Ibu. Ada Pak Komting Bu. Pak Pak, Pras oh iya namanya. ya, Pak Komtingnya. Pak Pras. Oh, ini sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya sekarang kita mau mengatur pendahuluan. Pendahuluan bab 1. Nama bab itu letaknya di tengah. Gitu ya. Jadi di tengah begini. Ini kita atur. Boleh di blok, boleh tidak. Jadi seperti ini aja boleh. Pokoknya dia ada di baris 1. Kemudian kita atur headingnya. Jadi kita mengatur stylenya dulu ya. Di sini heading. Nah, ini kan warnanya biru. Dan begitu kita set headingnya, dia akan masuk ke dokumen web di sini. Nah, cuma kok warnanya biru kan gitu ya. Sekarang kita mau set heading 1, nama bab itu harusnya di tengah. Lalu hitam. Kemudian bold. Terus ada jarak dengan subbabnya. Nah, sekarang kita atur. Cara mengaturnya, kalau di Word yang mungkin versinya sama dengan punya saya, itu ada di style pane atau panel style. Tapi kalau misalnya di versi Word yang lain mungkin ada di sini ya, di menu font, lalu di bawah itu ada segitiga dan garis, lalu diklik aja. Nanti akan muncul panel panel style seperti ini. Ini kalau kita klik, nah nanti akan milih, sekarang kita sedang mengatur heading 1, kita set di panahnya, lalu modify style. Jadi kita memodifikasi style. Sekali lagi, karena mungkin versi Word yang saya gunakan dengan Bapak Ibu kan beda-beda. Nanti dicari saja menu modify style di sekitar Word, di sekitar font. Ya. Oke. Nah, kita atur warnanya hitam. Kemudian fontnya kita samakan saja dengan naskahnya. Saya samakan naskahnya itu Calibri. Calibri aja. Kemudian bold. Lalu nanti bentuknya kayak gini ya. Sekarang eh, kita atur dia di tengah. Oh, feedback ya. Sekarang kita atur spasinya supaya antara pendahuluan dengan naskahnya itu ada jarak. Nah, sekarang kita atur nih di format paragraf. Nah, di sini. Di spasinya before-nya 12, after-nya juga 12. Kita atur 12 poin. Yang lainnya kayaknya enggak. Tapi style ini apa namanya disesuaikan dengan petunjuk dari masing-masing prodi ya. Biasanya sih seperti ini. Oke, udah. Oke. Nah, nanti begini bentuknya. Jadi nama bab itu betul. Oke, berikutnya bab berikutnya adalah bab 2. Kita cari bab 2 ke bawah. Nah, ada landasan teori. Ganti bab itu kan harusnya ganti halaman ya. Nah, ini kok masih nyampur. Jadi kita letakkan
kursornya di sebelum Romawi 2, lalu ditekan Ctrl dan Enter bareng. Ctrl Enter itu untuk memaksa pindah halaman. Nah, sekarang bab 2 landasan teori, kita klik heading 1 lagi. Heading 1. Otomatis dia sudah sesuai dengan format yang kita atur. Nanti masuk sini. Lanjutkan di bab 3. Kita cari bab 3. Nih, perancangan dan implementasi sistem. Ini kan di sini juga nih. Jadi ini kita turunkan ke bawah. Kita paksa turun. Letakkan di depan sendiri gini ya. Lalu tekan Ctrl Enter. Kemudian di baris ini klik heading 1. Ini masuknya gini. Ya, masuk ke sini. Kita lanjutkan Maaf, karena babnya ada 5. Ini turunkan ke halaman berikutnya, Ctrl Enter, Ah, lalu klik heading 1. ada panggilan ini pengajian deh. C, monggo yang off cam silakan. Kemudian bab Dari 5, Club. Dari mana dari Club? Ctrl Enter ya, ini penutup, lalu heading 1. Gitu ya. oh, Udah. Jadi sudah bab 1-nya heading 1 sudah selesai, bab 1 sampai bab 5. Nah, nanti tampilnya di sini begini. Ini nanti cikal bakal daftar isi. Sekarang kita atur yang subbab-subbabnya. Kita kembali ke pendahuluan. Nah, kan kalau tadi kan kita scroll begini ya. Karena kita boleh begini, klik aja di pendahuluan. Nanti otomatis Ya, akan maksudnya. menuju ke Pulang dulu ya, An. bab 1. Mau pulang-pulang kan besok Jadi pulang saya ya. ke distract ini. Pulang dulu, Hub. Mumpung reda. Boleh komtingnya menghubungi saya? Boleh minta tolong? Japri saya? Saya mute dulu semuanya ya. Nanti kalau mau tanya silahkan dibuka. izin bertanya, Bu. Jadi monggo. Bu, mohon maaf. Tadi kan saya agak ketinggalan. Yang kalau misalnya di bab 2 itu kan tadi setelah kontrol enter, itu kan kembali ke heading, kemudian heading 1 nih, Bu. Betul. Nah, ini kalau saya kembali, tak pilih yang heading 1 itu belum Hmm. yang format kayak yang pendahuluan. Jadi masih biru terus belum ke tengah. Berarti nanti saya atur kembali gitu nih, Bu. Yang di pendahuluan satunya sini sudah betul. Sudah. Sebentar. Coba saya boleh tak share screen mau? Punya Boleh saya, Bu. tunjukkan komputernya. Punya saya, Ha-ha. Bu. Oh, nggih, boleh ya, Bu. Boleh ya? Oke, nggak apa-apa. Iya. Oke, coba Pak. Ini izin saya share screen Ha-ha. nih, Bu. Saya tak stop dulu. Oke, silakan. Terus. Loh, sekedar nih, Bu. Jadi, maaf, Bu. Ini Hmm? punya saya tuh ada pilihannya. Hmm? Kan biasanya langsung yang di-share terus habis itu. Oh ya sudah. Maaf, Bu. Udah ketemu. Sudah. Oke. Iya. Nah, Namun kelihatan ya, Bu. sudah. Ini kan saya pendahulunya udah di tengah ngeten kan, Bu. Tadi sesuai Hmm. dengan yang ini nggih. Berarti kan Heading 1, kalau heading 1. Itu apa heading aturannya? 1 yang ini, Bu. Ah, tadi ngaturnya di mana? Title apa heading 1? Di sini, di heading 1 yang ini, Oke. kemudian kan ini sudah ya, Bu. Hmm. Nah, kemudian yang ini tuh, yang 2, ini kan harusnya kalau saya klik heading 1 kan harusnya sesuai yang ini. Iya, Tapi harusnya. kok nggak sesuai ya, Bu? Coba kalau Beda. heading 3. Kalau heading 3 Kalau yang bab ini, 3, bab 3. Sorry. Bab 3. oh, 3. Ini tadi, oh ini. Ini kan sudah kontrol enter. Hmm. Kemudian heading 1 nih, Bu. Oh, coba diulangi yang di pendahuluannya, Mbak. Oh ya, Heeh. ini Saya berarti mau kan, lihat dulu. ini saya pilih heading 1. Terus Kemudian kan tadi style, heading 1, heading betul. 1. Kemudian kan new style Modify. ya. Option apa Oh, itu? option. Hmm. Enggak ya? Kemudian, Yang itu, modifikasi style enggak ada.
Coba naik ke bawah, Mbak. Di Oh, ke scroll ke bawah ya, bawah. Bu. Tutup dulu. Ya. Itu kan Yang ini ya, Bu. Bukan. ya benar-benar. Tapi itu kan ada banyak, Mbak. Normal, style 1, hiding 1 ke bawah. Iya, Nah, terus itu kan sudah kesorot hiding 1 ya. iya, Coba di eh, harusnya menunya modifikasi style, Mbak. Kalau tadi kan new, jadinya nggak iya. kebentuk. Tadi tuh saya udah ketemu yang pokoknya tuh ikut punya jenengan yang bisa ke tengah, tapi kok jadi lupa ya, Bu. Coba cobain, Mbak. Hiding 1, klik yang sebelah kanannya coba. Iya. Nah, itu tuh apply style. Oh, Tapi apply hiding 1 ya. style. Hmm. Nah, di sini modifikasi, modify. Yang ini ya, Bu. Ya, Oh, iya, atur kemudian. di sini coba. Ini kan, Warnanya masih oh biru. ya, warnanya masih biru. Ya, Kemudian ini tadi Calibri, terus kemudian kalibri ke biasa. tengah, formatnya tadi paragraf, Hmm. ininya 12, oke. Oke Boldnya nih, Bu. Oh iya, belum. bold, Tengahnya, ya udah. Oke. Nah, oke. kalau ini benar nih. Oke ya, Bu. Nah, itu Kemudian diisi ini saya langsung. close. Ah, Kemudian yang kedua, oh iya, iya, iya. Berarti langsung ikut ya, Bu. tadi itu salahnya Mbak Ratna adalah tidak modifikasi style tapi new style. Oh gitu. Oh, Coba berarti ini sekarang nih tinggal yang hidden satu. satu. Oh, Nah, oke. gitu ya. Terima kasih, Bu. Ini berarti Sami-sami. saya tinggal stop sekarang ya, Bu. Ya, terima Terima kasih. kasih, Bu. Sami-sami. Ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Izin Bu, untuk Ya, fontnya makanya yang Calibri atau yang apa ya bebas. Bu? Bebas. Oh bebas ya. Oke, Oke. bebas. Pokoknya Ya, terus sami-sami. Syaratnya, pokoknya fontnya judul sama font naskah jangan dibedakan gitu aja. oh harus sama gitu. Hmm, gitu ya. Ya, ya, Bu. Oke, sami-sami. Sekarang kita lanjut yang bab 2 ya. Berarti sekarang sini ya latar belakang. Ini kan subbab. Nah, kalau subbab itu kan di pinggir kiri, tidak di tengah. Jadi ini kita pilih heading 2. Nah, kalau sudah terpilih begini, eh ini ya, oh sorry, ini heading 2, ini, lalu dimodifikasi. Jadi kita style pane jangan new ya, jangan diklik new style. Tapi dari heading ini kita modifikasi. Sini, nah di sebelah kanannya itu sebetulnya ada panahnya. Ini diklik aja. Lalu modifikasi. Kalau tidak disorot tuh apa namanya? Nah, bentuknya kayak gini. Tapi kalau disorot dia jadi panah. Itu ya. Modifikasi ini tetap hitam. Sebelah kiri ini saya samakan kalibri biasa. Kalau kalibri light itu tipis soalnya. Jadi saya samakan. Fontnya oke 13, agak lebih besar nggak apa-apa. Lalu biasanya subbab itu tidak tebal. Jadi ini tidak bold. Kemudian di pinggir tetap. Nah, sekarang kita beri jarak antara tulisan subbab dengan naskahnya. Di format, paragraf, before-nya tadi dari latar belakang 6 deh, kita beri 6 ya. Ini juga 6. Jadi 6, 6. Oke. Oke lagi. Nah, kayak gini. Ini fontnya saya buat 12 aja sama dengan naskah. Ternyata kalau besar lucu. 12, kemudian oke. Cukup ya. Nah, nah ini berlaku untuk semua subbab yang digitnya 2 digit ya, 1.1, 1.2 gitu. Nanti kan dia masuk ke sini nih. Ini landasan teorinya. Nanti kita kembalikan. 1.2 ini berarti heading 2. 1.3 heading 2. Ya, landasan teori heading 1. Ada yang ditanyakan? Enggak ya. 2.1 heading 2 lagi. Kemudian 2.2 heading 2 lagi. 2.3. Jadi sambil dihitung supaya tidak ada terlewat gitu ya. Maksudnya dicek nomornya sudah urut atau belum. Ini semua heading 2. Tinggal diklik saja karena pengaturannya hanya sekali. Oke, subbab 2 itu ada 7.
Ya, 2.1 sampai 2.7. Oke. Yang bab 3 sama 3.1 ini juga heading 2. Untuk bab 3.2 ini perancangan perangkat lunak heading 2 juga. Subbab 3.3 heading 2. 3.4 kita cari ini heading 2. 3.5 ada ke? Sudah habis. Subbab 3, tiganya ada 4 subbab ya. Sekarang bab 4. 4.1 heading 2. 4.2. 4.3. Heading 2. 4.4. 4.5. Sudah. Bab 4 ada 5 subbab, kemudian penutup. Kesimpulan ini hurufnya sebenarnya tidak besar ya, jadi ini saya ubah dulu, change case dulu. Kita buat capitalize each word. Ini heading 2. Saran juga sama, ini change case dulu. Capitalize each word. Heading 2. Oh ya, kurang 1. Daftar pustaka kita pindah halaman dulu. Control Enter. Ini heading 1. Tapi ini kita hapus dulu. Ini nggak kepakai. Nanti kita akan membuat ini. Nah, sudah. Tuh. Ini sudah jadi daftar isi. Kita coba dulu ya. Harusnya nanti ada daftar gambar. Daftar, lanjut daftar gambar dulu aja ya. Sekarang saya kembali ke bab 1. Kita lihat ada gambar. Oh, di sini. Nah, sekarang kita mau buat keterangan. Jadi gambar ini biasanya nama gambar itu ada yang urut dari depan sampai belakang tuh 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada yang penomoran gambarnya tergantung babnya. Misalnya ini kan di bab 2. Berarti nanti nama gambarnya adalah gambar 2.1. 2 itu menunjukkan nama babnya, 1 itu menunjukkan nomor gambarnya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang begini. Ini di tengah. Jadi ini kita tengahkan. Gini. Nah, ini perhatikan ya. Nah, judulnya ini kita cut. Jadi jangan di del tapi di cut. Kenapa? Karena nanti mau kita paste, kita paste. Jadi ini kita gunting namanya aja. Nah, tulisan gambar 1 ini kita del. Ini mau kita buat gambar 2.1 karena ada di bab 2 ya. Nah, caranya bagaimana? Masuk menu reference. Kita klik reference. Kemudian insert caption. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita bisa pilih figure, gambar. Itu ada di sini di label. Itu kalau kita klik ada gambar, gambar 1 dan seterusnya. Nah, kalau belum pernah membuat tentu di sini kosong. Kalau kosong bagaimana? Kalau kosong maka kita harus membuat di new label. New labelnya diklik, lalu kita buat aja gambar gitu ya, misalnya 1 titik gitu. Terus oke. Tapi ini karena saya sudah punya, ini saya nggak simpen ya. Saya cancel. Nah, di sini nanti akan muncul di sini nih gambar 1. Seperti ini. Nah, nomor 1 itu muncul otomatis. Ya, muncul otomatis. Lalu oke. Nanti muncul di sini. Kemudian tadi kan kita Ctrl X ya. Jadi ini kita Ctrl V atau paste. Home, paste. Jadi masuk ke sini nih. Ini kita tengahkan. Gitu. Kemudian gambar 2, caranya sama, tengahkan dulu. Sorry, ini gambarnya harusnya gambar 2.1 ya, maaf. Saya hapus dulu. Reference, karena di bab 2 ya, maaf saya salah. Ini gambar 2. Oke. Lalu paste. Ini ya. Kemudian kita tengahkan. Oke. Ini sekarang, ini sama tulisannya ini di cut, gunting, tulisan gambar 2-nya dihapus. Kemudian kita ke menu reference, insert caption, sini. Nah, kan muncul gambar 2.2 kan, karena sekarang kita masuk ke gambar kedua. Di oke aja, nggak usah diketik apa-apa. Nah, baru di sini kita Ctrl V gitu. Nih.
Oh, ini bedanya apa? Ini kalau ini tidak saya spasi, ini saya spasi setelah angka apa namanya 2.1. Jadi ini saya formatnya saya samakan aja biar gambar ya. Oke, lalu ditengahkan. Nah, kita cari gambar berikutnya. Ditengahkan. Kemudian ini di-cut, hapus, reference, insert caption, gambar ketiga sekarang, oke, spasi, Ctrl V, atau paste, sama, kita tengahkan. Ya, sekarang gambar ketiga, gambarnya ditengahkan dulu, sedikit kecilkan ya. Kemudian keterangan gambarnya ini di keterangannya aja ya, di-cut. Kenapa di-cut? Karena supaya kita bisa paste nanti. Reference, insert caption, sekarang gambar keempat, di OK, spasi, Ctrl V. Sorry. Ya, ini saya kalau beda tulisannya di format, di copy format aja. Jadi ini di blok, copy format itu kuas, lalu disapukan ke sini. Nah, gitu ya, ini ditengahkan. Cari lagi gambar kelima, tengahkan. Ini di cut. Tulisan gambar 5-nya hapus. Lalu reference, insert caption. Oke. Ctrl V. Tengahkan. Gambar ke-6. Nah, ini kan tulisan gambarnya ke bawah ya. Jadi ini kita tulis dikecilkan supaya gambarnya jadi satu dengan keterangannya gitu. Kan nggak lucu ya gambarnya di halaman berapa, keterangannya di halaman berikutnya gitu. Lagi ini di-cut, tulisan gambar 6-nya dihapus, klik menu reference, insert caption, oke, Ctrl V, tengahkan. Ya, kita cari lagi, masih ada. Kita tengahkan dulu gambarnya. Tulisannya diagram alir pengontrol ponsel, kita cut, gambar 7-nya kita hapus, reference, oke, Ctrl V, kita tengahkan lagi. Kalau nggak di-cut boleh Bu, boleh saja, berarti tapi nanti ngetik gitu maksudnya. Kita tengahkan, ya diagram alirnya kita cut. Ini dihapus. Kemudian reference, insert caption, langsung oke. Sini Ctrl V. Ditengahkan lagi. Gambar ke-9. Tengahkan. Kita cut. Hapus tulisan gambarnya. Reference, insert caption, oke. Paste, terus tengahkan lagi. Nah, ini coba kalau kita kecilkan, oh ya, muat ya. Kita tengahkan lagi. Gambar ke-10. Saya salah ini. Maaf. Ini harusnya gambar 3 ini. Karena dia sudah masuk bab 3. Maaf ya, ini gambar 3. Kalau salah ini diulang, di Ctrl X. Reference, tapi sekarang gambar 3, maaf. Gambar 3, sini. Mulai 1 ya gambar 3-nya. Kemudian yang kedua ini juga harusnya gambar 3, maaf. Reference, insert caption, gambar 3, oke. Ctrl V.
tengahkan. Kemudian ini juga sama, harusnya gambar 33. Reference, insert caption, gambar 33 ya. Oke. Kita tengahkan lagi. Masih di bab 3. Nah, ini salah. Hapus aja. Ini sekaligus belajar membetulkan ya. Reference, insert caption. 34. Pastekan, kita tengahkan. Lalu ini juga harusnya 3.5. Reference, insert caption. Ya. Berikutnya ini gambar 29 juga salah nih, harusnya gambar 36. Reference, insert caption 36. Ya. Terakhir ini gambar 37. Reference, insert caption 37, oke. Nah, tengahkan. Sudah. Di bab 4 sudah nggak ada gambar. Ini tabel. Jadi kalau tabel beda dengan gambar ya. Nah, bedanya adalah kalau tabel, nama tabelnya di atas tabelnya dan posisinya di sebelah kiri. Kalau gambar itu di tengah, keterangannya di bawah. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang ini tabel. Caranya masih sama. Nama tabelnya di Ctrl X atau gunting. Ikat ya. Ini nama tabelnya kan tabel 41 ya. Kita hapus dulu. Reference, insert caption. Sekarang kita ganti tabel. Nih, kita cari tabel, ada tabel 4. Kebetulan saya sudah pernah punya ya, jadi saya tinggal pilih. Sekali lagi kalau nggak punya, berarti nanti Bapak Ibu membuat di new label. Tabel spasi 4 titik, udah oke gitu ya. Ini tabel 41, oke. Namanya, nah gini ya. Nah ini kan harusnya urut sini nih. Jadi ini di segitiga yang bawah, atau ini sama aja sih, segitiga yang atas, diarahkan, disesuaikan dengan tabel. Atau kalau sama dengan tabelnya, berarti ini miringnya sini ya. Nah, diurutkan dengan P. Oke. Berikutnya, tabel kedua, Ctrl X, atau gunting, reference, insert caption, tabel 2, oke. Nama tabelnya kita pastekan. Ini digeser ke sini. Tabelnya juga ya. Oke. Kemudian yang ketiga, Ctrl X, gunting lagi, ini dihapus. Reference, insert caption, tabel ketiga. Oke. Ya, kita geser. Tabel keempat, gunting. Kita hapus. Reference, insert caption. Setelah muncul, oke aja. Nah, namanya paste di sini, Ctrl V. Atau pastenya di sini boleh ya, sama aja. Tabel kelima. Kita gunting. Reference, insert caption. Tabel 5. Geser. Ini belum ya. Tabel ke-6, oh sudah, tabelnya 5 aja ya. Oke, selesai. Jadi kita sudah punya tabel, gambar, tabel, daftar tabel, daftar gambar, sama daftar isi. Kita masukkan yuk. Daftar isi kan sebelum pendahuluan ya, jadi kita klik di pendahuluan, lalu kita enter ke bawah di sini, letakkan di huruf I atau bab satunya di pendahuluan, lalu di enter sekali saja. Kita mau letakkan kursornya di atasnya. Nah, di sini kita tulis daftar isi. Nah, ini kan masih masuk di heading 1, jadi dia masuk ke sini.
enter sekali atau 2 kali boleh. Nah, kita letakkan di sini nih daftar isinya. Enter sekali aja ya. Cara memasukkannya begini. Masih di menu reference. Kemudian di paling kiri itu ada table of content. Ini diklik aja. Klik. Nanti ada beberapa pilihan. Silahkan boleh dipilih yang klasik boleh, kontemporer boleh, formal boleh, modern boleh. Bebas ya. Saya pilih yang formal misalnya. Nah, ini muncul di sini nih. Tuh. Udah jadi daftar isinya. Nah, ini karena daftar isi kan sudah di atas ya. Jadi ini kita hapus aja. Kita hapus. Ini coba spasinya kita remove biar agak kecil ya. Ini juga spasi 1. Oke. Daftar isi sudah jadi. Nah, pendahuluan kan harusnya di halaman berikutnya dong. Jadi ini di Ctrl Enter. Nah, tapi posisinya kan jadi berubah nih. Di Ctrl Enter. Pendahuluan sekarang ada di bab 3. Oh, ini kok pindah. Ini ya. Jadi pendahuluan itu ada di halaman 2. Sekarang kita cek di sini. Loh, ini kok halaman 1 kan nggak cocok. Jadi harus diupdate tabelnya. Diklik di sini, lalu di dalam sini tuh ada update table. Sebentar. Di sini harusnya, oh maaf. Kalau diklik harusnya ada nih. Ini apakah? Nah, ini ya. Jadi ini diklik di panah sebelah kanannya, segitiga itu diklik, lalu kita pilih update table. Karena kalau tidak ada perubahan data, kita boleh tabel update number only. Tapi ini kalau entire tabel lebih apa namanya lebih menyeluruh ya, karena kita nanti bisa kalau misalnya ada pergeseran data gitu, kita mending update entire table. Nah, ini sudah 2. Jadi sudah betul untuk sementara ya. Oke, sekarang kita kan punya daftar tabel sama daftar gambar ya. Masukkan lagi. Jadi daftar isi, lalu daftar tabel dan gambar ada di sini. Kita enter sekali. Masukkan lagi. Ketik daftar gambar. Sekarang kita insertkan. Masih di menu reference. Menyisipkan gambar, tabel daftar gambar itu ada di insert table of figure. Kalau tadi kan insert caption untuk menuliskan nama gambarnya dan tabel ya. Nah, sekarang kita menyisipkan daftar tabel sama daftar gambarnya tuh di menu sini, table of figure dialog, gambarnya kertas. Karena ada beberapa word yang tulisannya ini hanya akan muncul kalau disorot gitu ya. Jadi ini klik, lalu pilih. Sekarang kita mau menampilkan daftar gambar. Nanti yang dipakai apa? Gambar 1 dan gambar 2 kan. Jadi ini gambar 2. Oke. Nah, gini. Lalu gambar 3, sisipkan lagi. Sekarang gambar 3, katakan. Nah, nanti begini. Bu, mohon maaf, boleh diulangin lagi nggak, Bu? Yang mana? Yang masukin daftar. Menyisipkan ini ya? Oke. Kan nanti ada videonya, Mbak. Jadi, ini pertama pendahuluan di enter 1 dulu ya. Kemudian Ya. dituliskan daftar gambarnya. Lalu siapkan baris di bawah daftar gambar. Nah, menyisipkannya masih di menu reference. Sini. Iya. Sebelahnya insert caption itu ada gambar kertas. Kalau Mark entry itu nggih, Bu, sanes. jadi di beberapa komputer, saya nggak tahu di tempatnya Mbak Ratna, apakah tulisan ini tuh muncul atau tidak. Kalau nggak muncul, tapi ikonnya sama. Bentuknya kayak kertas, pojokannya dilipat gitu. Oh ya, udah ketemu, Bu. Biasanya ketutupan dia karena kecil-kecil kan. Tapi kalau disorot, dia akan muncul table of figure dialog ini, seperti ini. Ketemu Mbak? Ketemu, Bu. Ya, gitu ya. Nanti Iya. ini kita klik, terus kita pilih, ini kita lagi mau ngisi apa nih gitu kan. Sekarang kan kita lagi nyisipin daftar gambar ya. Nah, tadi kan kita membuatnya gambar 2 sama gambar 3.
karena gambarnya ada di bab 2 sama bab 3. Jadi kita pilih gambar 2. Oke. Nanti muncul begini. Terus habis gambar 2, lanjut di bawahnya gambar 3. Reference, insert table of figure. Sekarang pilih yang gambar 3. Oke. Gitu. Oke. Itu ya. Nah, ini daftar gambarnya. Sekarang kita coba yang daftar tabel. Caranya sama. Ini dikontrol dulu sekali. Kemudian kontrol enter ya, pindah halaman dulu. Ini dikontrol, di enter sekali supaya turun. Kemudian kita tuliskan daftar tabel. Ini juga sama. Reference, insert table of figure, kemudian tabel. Tadi tabel yang saya buat tabel 4 ya. Karena semua tabel itu ada di bab 4. Jadi memilih ininya sesuai tadi kita pakai yang mana gitu. Oke. Nah, sudah. Berarti ini harus dipindah. Kontrol enter lagi supaya pindah halaman ya. Jadi ini sendiri. Gitu. Nah, sudah sekarang tinggal kita update lagi. Apakah halamannya masih valid? Pendahuluan di sini bab 2. Padahal sekarang pendahuluan ada di halaman 4. Jadi harus di-update. Dan ini kan daftar tabel dan daftar gambar belum muncul. Jadi ini diklik. Kemudian update table. Sudah. Nah, ini sudah muncul nih. Gitu. Ada pertanyaan? Kita sudah membuat daftar tabel, daftar gambar, daftar isi. Tinggal satu daftar pustaka. Bu, kalau izin bertanya, kalau misalnya grafik berarti sama kayak tabel ya, Bu, tulisannya ada di atas. Iya, kalau grafik itu gambar. Sampingnya. Gambar masuknya berarti. Berarti Masuknya tulisannya itu di bawah gambar. ya, Bu, ya berarti Ya, ya. keterangannya di bawah. Dan posisinya di tengah. Mohon izin Ibu. J, Mbak Sadia monggo. Bu, untuk penamaan gambar sama tabel itu harus menggunakan italik atau bebas, yang penting sama semua Ibu. Bebas. Bebas, Mbak. Yang penting sama gitu ya, Bu ya. Yang penting sama, iya. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Ada lagi? Oke, lanjut ya. Sekarang daftar pustaka. Daftar pustaka kan tadi ada isinya kan. Sebetulnya nanti isinya juga itu. Cuma apa namanya itu kan diketik gitu ya. Nah, sekarang kita mau membuat daftar pustaka yang sebetulnya dia tidak diketik. Jadi, kita mulai dari pendahuluan ya, bab 1. Biasanya daftar pustaka itu digunakan di bab 1 dan di bab 3. Di bab 2, di landasan teori. Seperti ini. Landasan latar belakang, ini mengutip dari buku 1. Buku 1 itu apa? Kita cek di sini daftar pustakanya, kita klik, jadi kita copy. Nah, ini. Buku 1 itu adalah bukunya Reza Afandi. Ini tugas akhirnya Teknik Elektro Undip, judulnya penggunaan telepon genggam dengan menggunakan teknologi Bluetooth sebagai interface pusat pengaturan kerja dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tidak usah kita ketik, kita bisa copy paste aja. Nah, jadi begini, angka 1 ini di del dulu. Nah, tapi kita nanti harus milih begini. Jadi masih di menu reference ya. Stylenya ada 2 style. APA itu nanti tulisannya di sini yang muncul adalah pengarang koma tahun. Kemudian yang satunya model Harvard atau IEEE itu munculnya angka 1. Tapi kita coba lihat ya. Jadi caranya, sekarang kita pakai menu insert citasi. Jadi letakkan di sini posisinya yang rujukan pertama ya. Insert citasi. Lalu kita ketikkan pengarangnya siapa.
Pengarangnya Reza Afandi. Tik di sini. Kemudian title-nya, nah title-nya yang panjang itu kita copy aja. Lalu paste di sini. City-nya karena ini Undip, Semarang. Publisher-nya Universitas Diponegoro. Tahunnya 2007. Nah, ini kita. Nah, sudah kalau ini kita oke, maka di sini muncul Avandi, nama belakang pengarang, tahun. Karena stylenya APA. Sekarang kita coba kalau kita pilih IEEE, munculnya 1 gitu. Jadi terserah kalau di ilmu keperawatan stylenya yang mana? Apakah dengan menggunakan style pengarang tahun atau nomor urut gitu. Karena ini tinggal diganti aja kok. Ini tinggal kita tidak menulis ulang gitu ya, tinggal diganti aja misalnya begini. Gitu. Jadi Harvard atau APA itu pengarang tahun. Gitu ya. Lanjut ya, sekarang buku kedua. Rujukan kedua di sini. Kita masukkan lagi insert citasi. Buku kedua judulnya adalah programming. Nah, ini kita blok yang dikutip itu, tanda petik. Masukkan ke sini title. Pengarangnya adalah Martin de Jode. Martin, tanpa koma ya, gini aja. Lalu kotanya West Sussex. Penerbitnya John Wiley and Sons tahun 2004. Oke, ini West Sussex. Ini John Wiley and Sons tahunnya 2004. Isinya nggak usah. Oke, nah ini ya. Ini saya pakai style Harvard dulu atau APA untuk membedakan mana yang sudah ditulis, mana yang belum. Oke, habis berikutnya buku ketiga ini. Insert citasi. Kita ke sini. J. Gosling, Java an Overview. Ya, title-nya Java an Overview. Pengarangnya J. Gosling. Kemudian city-nya ini enggak ada. Kita karang aja ya. Apalah. New York. Kemudian publisher-nya Sun Microsystem tahun 95. Oke. Kita cari buku keempat ini. Insert citasi. Buku keempat menguasai. Ya, kita copy. Pengarangnya adalah Benny Hermawan. Hermawan itu nama belakangnya ya. Jadi ini Benny Hermawan. Nanti ketulisnya Hermawan, Benny. Kemudian city-nya ini Jogja. Publisher-nya penerbit Andi atau Andi Offset. Penerbit Andi. Tahunnya 2004. Di oke lagi. Nah, masuk ke sini Hermawan, 2004. Kita cari lagi buku kelima. Bukunya 6. Nah, ini dia ya. Buku kelima. Reference, insert citasi. Kita cek lagi di sini. Nah, perhatikan ini ada 2 pengarang. Yang ngarang Bruce Hopkins dan Ranjit Anthony. Jadi, bukunya judulnya adalah Bluetooth for Java. Kita klik di sini. Kemudian pengarangnya Bruce. Pengarang pertama kita tulis dulu. Bruce Hopkins. Nah, sudah. Lalu klik edit. Ketika klik edit, maka pengarang pertama sudah masuk. Sekarang kita tambahkan nama baru, Ranjit Anthony. Ini Anthony, last name-nya ya. First name-nya Ranjit. Udah, oke. Jadi nanti pengarangnya tuh Hopkins and Anthony. Gitu ya. Coba, ini tadi tahunnya belum ya? Sorry.
buku ke-6 2003. Ya, tadi tahunnya lupa ya. Ini sebentar. Ini pengarangnya Doni Ilham. Kemudian 2005. Ini undip lagi. Semarang. Oke. Ini ya. Sudah bukunya sudah ada 6. Dan ini saya edit. Tambahkan tahun dulu. Edit source. Mana nih? Ini saya hapus aja. Insert caption. Maaf. Insert citasi. Kemudian penerbitnya Apres. City-nya Amerika. Kita ambil salah satu kotanya ya. Tahun 2003. Oke, nah sudah 6. Sekarang tinggal kita masukkan ke daftar pustaka di bawah. Nah di sini. Ini kita sisipkan, masih di menu reference, lalu bibliografi. Sekarang menyisipkannya. Pilih stylenya bebas, mau yang ini boleh ya. Pilih salah satu. Udah. Nah seperti ini. Ini tulisan bibliografinya dihapus aja. Ini diatur spasinya misalnya dikurangi ya. Nah, ini remove biar agak sempit misalnya ya. Ini. Oke, spasi 1. Udah. Nah, ini kalau reference-nya stylenya kita ganti IEEE, IEEE, ya berarti nanti sini ada nomornya. Nah, ini. Ini kan ada double ya. Ini kita hapus 1 yang ini kan nggak kepakai. Jadi caranya sebentar. Nah, ini yang nggak ada tahunnya itu yang ini dihapus bisa enggak? Oh, ini. Oh, ini yang benar. Dan ini yang salah. Dan hapusnya ini harusnya bisa dihapus. Ini ya. Nih. Nah, udah ya. Sekarang kita refresh. Ya. Tadi menghapusnya di sini ya. Jadi ini diklik. Ini kalau mau dihapus tinggal diklik tadi. Sudah. Di daftar pustakanya sudah jadi. Gitu. Jadi membuat daftar pustaka itu tidak diketikkan, tetapi dia tergantung dari citasi yang kita buat. Ya, jadi misalnya di sini tadi, ya. Kalau ininya tipenya Harvard, ya berarti gini. Nanti di daftar pustakanya juga dia akan apa namanya tanpa nomor, gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Nah, tugas Bapak Ibu membuat sama seperti yang saya buat.
Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Minggu depan kita latihan membuat halaman dan menyambung beberapa file untuk diberi nomor. Bu, izin bertanya, Bu. Monggo, monggo. J. Bu, di tampilan ya itu ada kayak ibu nih, kayak penggarisan yang di atas sama pinggir kanan. Itu gimana ya Bu buat nampilnya? Ini, Jadi kan biar kita tahu nih Bu spasinya berapa. oh, kalau tugas akhir itu biasanya spasinya 1,5. Kemudian, kalau pembuatan, Enggak Bu, oh ini, mana Bu? minggu depan. Minggu depan selain, Gambaran yang kayak, oh minggu depan. ya, jadi ini membuat ini dulu, minggu depan, karena sebetulnya Heeh. kalau kita ngeprint, nanti tuh setiap halaman judul kan dia ada di tengah bawah. Nanti halaman yang lain di kanan atas gitu ya. Nah itu kita pelajari minggu depan. Jadi sebetulnya pengaturannya tidak sekali, tapi membuat beberapa file, kita beri nomor, lalu digabung, baru untuk versi cetaknya. Termasuk sebelah kiri 4, atas 4, atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Seperti itu. Minggu depan ya. Baik Ibu, terima kasih. Sami-sami. Ada lagi. Ini kita simpan dulu. Latihnya, filenya, hasil latihannya latih 3 ya. Latih 3, lalu NIM. Dikirim di sini. Nah, di sini ya, tapi ini saya ganti dulu latih 3. Tidak harus minggu ini. Pokoknya selonya. Pokoknya akhir semester sudah terkumpul ya. Kirim, ini latih 3. Ini tanggal 14. Ini tetap saya batasi 1 minggu, tapi tidak ditutup kok. Jadi tambah 6, 21. Ya, tetap terbuka. Jangan khawatir, jadi tidak saya tutup. Cuma ada tulisannya terlambat gitu aja. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, berarti hari ini materi kita saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nanti dicoba ya. Kita lanjutkan minggu depan. Insya Allah. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami.